Sekarang terus setelah kamu tekunin, sekarang kamu menjadi seorang top leader AD di AIA. Aduh, amin. Ya kan? Apa yang poin-poin saya, kenapa kok kamu mau jadi posisi AD? Apa sih yang menjadi passionmu? Boleh kamu ceritakan? Oke. Jadi passion saya untuk join dalam bisnis ini tuh ada sebenarnya, kalau disimpulin ya ada dua. Yang pertama, saya pernah punya pengalaman di mana klien saya kan jualan tuh yang namanya produk kesehatan dan sebagainya. Dan mereka di dalam tahun pertama, tahun keduanya mereka tuh tiba-tiba mereka beneran klaim nih, bro, kayak gitu. Sesuatu yang mereka tuh nggak pernah expect sebelumnya. Kayak gitu. Kayak dulu itu pernah juga ada yang anaknya itu sampai kena sakit yang cukup parah. Oh, jadi klien kamu punya anak sakitnya parah. Sakitnya cukup parah kayak gitu. Saya sebagai temannya si klien saya ini kan, saya temenan sama dia. Saya sebagai temannya, saya bisa bantu apa? Sebagai teman biasa loh, saya bisa bantu apa sih? Tapi ketika saya menjadi seorang agentnya dia, saya bisa bantu dia lebih. Sehingga saya bilang sama dia seperti ini, dia kan telepon saya sambil nangis-nangis kan. Duh, gimana nih Larry, anak saya gini nangis dia. Saya cuma bisa ngomong, tenang, kamu gak usah khawatir. Lu fokus aja untuk cari dokter yang terbaik, lu cari aja rumah sakit yang terbaik, lu cari aja pengobatan yang terbaik buat anak lu carein aja sama anak lu. Tentang masalah biaya, biarin gue yang urusin. Udah, lu santai aja. The once aku bilang seperti itu, dia langsung reda. Bener-bener dia langsung kayak sambil aku juga doain dia ya. Jadi aku juga doain dia. And then beneran nih kejadian, jadi pada saat anaknya masuk rumah sakit, di treatment dan sebagainya, itu habisnya kurang lebih 100-200 jutaan. Oh, serius sekali ya? Iya, itu kayak efek after covid gitu loh, bro. Jadi kayak kena ke jantungnya jadi ada efek yang long seperti itu, ya? long efeknya seperti itu. Aku bilang, nah ini kan bener kan tagihannya terbayar. Dia say thank you banget tuh, kayak say thank you gak cuma sekali, kayak bolak-balik gitu loh. Itu kayak kamu jadi malaikat. Saya merasa kayak aduh, komisi sih saya dapat cuma maksudnya ya adalah, lumayan ya komisi. Tapi I mean ini more than komisi, maksudnya more daripada kayak kita cuma sekedar hitungan duit. Jadi ini yang buat saya, oh ya ternyata bisnis ini tuh sangat-sangat mulia banget. Kita tuh nolong orang itu di saat keadaan dia susah. Kayak gitu. Jadi pada saat keadaan susah justru kita nggak lepasin dia, tapi kita justru nolong. Itu dari sisi kamu sebagai seorang agent. Betul. Kalau dari sisi kamu sebagai leader yang menolong. Benar. Nah, ada juga ada. Betul banget nih. Tuh? Nah, kenapa kan jadi leader? Saya merasa bahwa saya juga nggak bisa, maksudnya jangkau itu semua kan sendiri. Saya kepengen dong menolong lebih banyak orang. Bagaimana saya bisa menolong banyak orang kalau saya cuma berjalan sendiri, Pak? Kayak gitu. Jadi saya mulai bawa nih teman-teman saya untuk juga berpartner dengan saya. Mereka juga yang punya mungkin latar belakang bisnis yang mungkin kurang good, ya. Akhirnya mereka bisa sukses dalam bisnis ini. Mereka juga bisa punya dapat income jutaan, bahkan puluhan juta. Seperti itu. Bahkan ada yang ratusan juta juga dalam sebulan. Dan itu udah happening di dalam. Ya happening banget kayak gitu. Dan itu sampai berapa sih? Ratusan juga ada Pak, seperti itu. Iya, jadi di tim kami itu beragam. Jadi ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Dari mereka yang latar belakang bisnisnya mungkin kurang baik, atau mungkin ada yang karyawan, bekas karyawan dan sebagainya. Mereka yang sempat juga punya susah untuk struggling ekonomi, ya, keluarga dan sebagainya. Mereka memutuskan jadi agent. Aku bantu mereka untuk bisa mereka dapat income. Itu mereka dapat income, mereka sekarang bisa beli mobil dan sebagainya. Dari yang minus loh, dari yang seperti saya bisa beli mobil dan sebagainya. Itu kayak happy gitu loh, bro, kayak happy banget. Jadi bukan cuma sekedar nolong klien, tapi kita juga nolong teman-teman untuk dapat income lebih banyak lagi. Jadi kayak menciptakan lapangan kerja baru. Betul, ya? Lapangan kerja baru, seperti bisnis baru. Bisa banyak sekali ya. Oh, iya. Tanpa membatasi. Benar. Jumlah karyawan gitu ya. Benar. Gitu. Jadi kita bisa rekrut siapapun yang jelas yang juga orang-orang yang punya tapi nggak sembarangan ya. Ya dong, ya maksudnya mereka juga mau punya etos kerja yang good. Kalau yang etos kerjanya juga biasa-biasa, atau yang suka ngentengin, ya aku juga nggak. Jadi boleh tanya ya Larry, menarik banget. Jadi insurance tuh kalau zaman dulu ya paradigmanya kan orang yang udah nggak laku gitu kan. Waduh. Sekarang nggak punya insurance lah ya, nah kutip keuangan dan menurut kamu pandangannya udah salah banget mungkin. Oh enggak. Saya dalam pikiran saya justru kita kerja itu quality-nya bukan ditentukan dari jenis pekerjaannya apa, tapi quality-nya tentukan dari diri sendiri. Kita yang membawa diri
terhadap pekerjaan itu seperti apa. Jadi kalau memang ada agent itu dipandang sebelah mata dan sebagainya, itu berarti karena quality daripada si agent tersebut, bukan quality daripada pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan ini seperti tadi yang saya ngomong ya, itu mulia banget, dan kita no bisnis tipu-tipu ya. Benar-benar bisnis yang real, bisnis yang orang bisa lihat kantornya di mana, orang bisa tahu laporan keuangannya juga jelas banget di website, juga nggak tutup-tutupin. Ya bahkan AIA juga kan udah 100 tahun di dunia ya, melewati Perang Dunia 1, Perang Dunia 2. Kalau memang bisnisnya tipu-tipu, kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang? Ya kan? Itu Kenapa? jadi kamu punya pandangan Iya, ya, cara berpikirnya. Berarti at some point berarti ada yang something wrong, bukan pada bisnis perusahaan, bukan pada perusahaan, tetapi kepada orang, quality daripada si agent tersebut. Jadi kembali ke So, quality-nya. kita mau jadi agent seperti apa, itu tentuin dari diri kita sendiri. Saya harus berbeda. Mungkin ada orang, saya mau katakan bahwa kita nggak bisa naif bahwa memang ada agent-agent tertentu yang memang mungkin quality-nya mungkin low, seperti itu ya. Tapi di bisnis lain atau di pekerjaan lain kan juga kita bisa lihat. Contoh nih ya, orang yang berterjun dalam bidang politik kan nggak semuanya koruptor. Ada juga politikus yang bersih. Orang yang terjun di dalam bidang hukum nggak semuanya dong main licik dan curang. Tapi ada juga orang-orang yang memang bersih. Jadi tergantung sama quality. Nah justru kita di insurance ini kita diberikan kesempatan untuk kita bisa bantu banyak orang seperti itu. Jadilah quality untuk dirimu sendiri sebagai seorang agent.